Pernyataan yang mengejutkan keluar dari mulut seorang Coach Justin, yang mana pernyataan yang pertama kalau dia bilang dia tidak tahu prestasi apa yang dimiliki dari John Hurtman. Pernyataan yang kedua yang dia bilang, PSSI dapat pelatih dari mana? Kok bisa dapat pelatih John Hurtman seperti ini? Lalu yang ketiga, John Hurtman akan kesulitan dengan budaya sepak bola Indonesia. Sedangkan pada saat zamannya Patrick Kluivert, Coach Justin ini selalu membela pelatih Patrick Kluivert, dan juga dia bilang bahwa Patrick Kluivert tidak akan kesulitan dalam adaptasi dengan timnas Indonesia. Padahal zamannya Patrick, ketika ada isu judi bola saat dia akan menangin timnas Indonesia, kan itu ada isu kalau dia penjudi, yang mana dia suka berjudi tentang sepak bola. Dia itu selalu membela dengan dalih itu masa lalu seorang pelatih Patrick Kluivert. Dia bilang setiap orang-orang kan beda-beda, yang sudah lewat biarlah, jangan dibahas-bahas lagi. Apa karena sama-sama Belanda, makanya dibela habis-habisan dan dipuji habis-habisan. Sedangkan dari segi prestasi saja, Patrick Kluivert ini sangat jauh dengan John Hurtman. Apa karena bukan dari Belanda lagi, dia tidak begitu membela pelatih timnas Indonesia sekarang. Dan yang lebih anehnya lagi, Patrick Kluivert dengan gaji yang lebih tinggi tidak mau tinggal di Indonesia, sedangkan John Hurtman gaji yang jauh lebih murah mau tinggal di Indonesia. Dari itu saja terlihat jelas mana pelatih yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Ketika PSSI menunjuk pelatih lebih cepat, kenapa Coach Justin ini bisa bilang fungsinya apa? Memilih pelatih lebih cepat, sedangkan pertandingan baru mulai di bulan Maret, yaitu FIFA Series yang baru diresmikan oleh FIFA. Dari itu saja terlihat, kok bisa orang yang dinobatkan dirinya sebagai pelatih bicara seperti itu. Seharusnya dia paham maksud dari PSSI menunjuk pelatih lebih cepat itu bagaimana, yaitu agar John Hurtman bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia dan bisa memantau pemain-pemain liga kita yang bermain di BRI Super League. Alasan John Hurtman memilih Indonesia menjadi negara yang dilatih adalah karena bakat dan kualitas dari pemain Indonesia yang bermain di liga lokal, yaitu karena mempunyai kecepatan seperti di Kanada. Tapi yang harus diketahui, memang pemain-pemain lokal kita memiliki kecepatan. Itu yang hanya dilihat dari sisi positifnya John Hurtman. Tetapi John Hurtman ini harus melihat dari sisi negatifnya, yaitu kekurangan dari pemain lokal kita ketika bermain menghadapi tim yang lebih kuat. Yang mana kekurangannya yang pertama, dari first toss-nya itu bagaimana cara menerima bola pertamanya, cara umpannya dia itu bagaimana. Ini yang harus baik dipelajari oleh pemain liga lokal kita. Walaupun setiap hari bermain bola, tetapi dari segi first touch, cara passingnya itu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Contohnya saja, gue bukan membahas yang sudah berlalu. Sintayong saja mengakui seperti itu. Dari first thought, dari ketenangan, terus dari cara scanning di pertandingan, reading the game itu bagaimana, dan kurangnya pemahaman taktik dari para pemain liga lokal kita itu bagaimana. Dan yang terutama itu mentalnya, yang mana pemain timnas kita sebelum dilatih Sintayong dan ketika dilatih Sintayong, itu mental sebelum bertandingnya itu langsung down ketika menghadapi tim yang lebih kuat, terutama ketika menghadapi uji coba melawan Suracao, lawan Burundi, itu mental bertandingnya sebelum bertanding itu langsung down duluan. Belum bertanding sudah down. Gimana saat di pertandingan dimulai? Dan kita kembali ke topik yang pertama, yaitu Coach Justin ini tidak melihat tidak tahu apa prestasi yang dimiliki dari John Hurtman. Tetapi kok bisa tahu prestasi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert? Ya prestasinya apa? Yaitu judi. Sedangkan John Hurtman ini pelatih yang membawa timnas Kanada masuk ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun. Dan John Hurtman ini berhasil menaikkan peringkat dari Kanada peringkat 94 hingga ke peringkat 33. Apakah ini tidak bisa diketahui oleh Coach Justin?
tetapi hanya ingin meramaikan publik jagat sepak bola dengan isu-isu ketika kita harus kompak mendukung timnas, tetapi Coach Justin ini malah memecah belah, yang mana terus bilang PSSI dapat pelatih dari mana, kok bisa mendapatkan pelatih yang harga murah, terus meragukan dengan kualitas yang dimiliki oleh John Hartman. Lalu bilang John Hartman akan kesulitan dengan budaya sepak bola. Lah sekarang pemain timnas kita rata-rata bisa bahasa Inggris. Bukan rata-rata, hampir semuanya. Walaupun tidak lancar, tetapi dari pemahaman bahasa itu sudah sangat baik. Dan apakah kalau kita perbandingan dengan kesulitan dengan adaptasi sepak bola Indonesia, kita lihat dulu Patrick Kluivert itu bagaimana. Dia dari Belanda yang katanya bisa beradaptasi dengan mudah, tetapi ketika menangani timnas Indonesia, ya tetap saja menggunakan bahasa Inggris. Terus budaya apa yang sama gitu loh dengan pemain timnas Indonesia? Oke, dari naturalisasi rata-rata pemain dari Belanda. Tetapi lihat juga seperti Egy Maulana Fikri, terus Marcelino, terus Beckham Putra. Buktinya saja dalam pemahaman taktik tidak bisa melihat potensi dari pemain yang dipilih, yaitu karena tidak menetap di Indonesia. Sedangkan John Hartman dengan harga yang lebih murah, yaitu 670 juta per bulan, berbanding dengan 1,3 miliar yang tidak mempunyai prestasi di ajang Piala Dunia, dia tidak mau tinggal di Indonesia, tetapi bisa memilih pemain hanya lewat dari video, mungkin lewat dari cuplikan-cuplikan pertandingan. Masa memilih pemain hanya dari itu, tidak menyaksikan laga tiap minggu? Berbeda dengan zamannya Sintayong, dia mau tinggal di Indonesia menyaksikan pertandingan dari BRI Super League, dari pertandingan liga lokal kita. Dia mau, jadi dia tahu apa kekurangan dari liga kita, sehingga Sintayong itu bisa saat kumpul pemain timnas itu dia bisa memperbaiki apa yang kurang dari pemain lokal. Yang pertama dari segi fisik, dari segi passingnya itu bisa dibenahi oleh Sintayong, dan ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Yang mana di sini PSSI sudah menyadari kesalahan ketika memilih Patrick Kluivert. Kesalahan yang lalu ini menjadi pembelajaran, yang mana ketika seorang pelatih melatih timnas Indonesia ya harus tinggal di Indonesia. Jangan setelah pertandingan persahabatan, lalu pertandingan kualifikasi langsung pulang ke Belanda tanpa datang ke Indonesia dulu. Setiap habis pertandingan seperti itu. Lah dia ini melatih timnas Indonesia tapi tanpa memahami permainan dari liga-liga kita. Yang mana seorang pelatih kepala timnas Indonesia ketika melatih sebuah negara ya harus tinggal di negara tersebut. Tetapi kenapa PSSI kok bisa mengizinkan seorang Patrick Kluivert? Apakah dia sudah percaya dengan Patrick Kluivert dengan kemampuannya? Kalau kita lihat track recordnya Patrick Kluivert berbeda jauh dengan John Hartman. Yang mana track recordnya ketika menangani timnas Curaçao, yang mana ada yang bilang ketika dilatih Patrick Kluivert negaranya Curaçao ini semakin menurun, semakin berantakan, merusak sepak bola Curaçao, ranking FIFA menurun. Tetapi ada juga yang bilang Curaçao semenjak dilatih Patrick Kluivert itu naik dari peringkat 100-an hingga peringkat 80-an. Tetapi mitos-mitos itu terbantahkan dengan fakta sebenarnya dari Ketua Federasi Curaçao, yang mana ketika Patrick Kluivert melatih timnas Curaçao, yaitu menghancurkan sepak bola Curaçao, terutama timnasnya. PSSI apakah tidak melihat track record tersebut? Tetapi hanya dengan nama besar Patrick Kluivert seolah-olah itu bisa membangkitkan sepak bola Indonesia masuk ke Piala Dunia, tetapi malah menghancurkan timnas Indonesia yang gagal lolos ke Piala Dunia. Dan ini John Hartman tidak mempunyai nama besar, tetapi bisa membawa timnas Kanada masuk ke Piala Dunia 2022. Dan ini yang dibutuhkan. Dia mau tinggal di Indonesia, terus dia mau melatih timnas U23, dan dia juga hanya membawa satu asisten beserta keluarganya. Dan dia akan memilih asisten-asisten dari lokal dari timnas Indonesia itu dari asisten-asisten lokal seperti Zulkifli Syukur, Kurniawan Yulianto, Bima Sakti. Dan kabarnya John Hartman dari isu yang beredar menolak Indra Safri untuk menjadi asisten timnas Indonesia.
Dan itu merupakan kabar baik juga, yang mana PSSI tidak mau Indra Safri menjadi asisten. Karena apa? Untuk penyegaran taktik di timnas Indonesia. Kalau Indra Safri ikut dalam asisten kepelatihan yang dibentuk oleh John Hartman, ya sama aja. Taktiknya akan seperti itu terus, tanpa taktik nanti malah mempengaruhi, merusak taktik yang dibuat oleh John Hartman. Terus kalau misalkan taktiknya tidak diterima, dia langsung sakit hati. Padahal taktiknya memang sudah tidak sesuai dengan permainan timnas Indonesia sekarang. Dan ini menjadi taktik jitulah dari PSSI untuk mengembalikan performa timnas Indonesia yang mana yang akan berlaga di FIFA Series bulan Maret nanti. Dan target utamanya yaitu Piala AFF 2026 yang mana sudah menjadi agenda resmi FIFA. Oke, sekian itu saja dari Progresif Football. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, karena membantu perkembangan channel Progresif Football ini. Gua Iqbal dan ciao.